Lihat ah. Ini adalah paru untuk membunuh. Ini membunuh babi dan besok kalau membaptis anak saya dengan itu kamu akan saya potong pakai parang untuk bunuh babi. Ini untuk kamu besok. Ya, sekarang beli untuk KKR untuk baptisan nanti lihat mati besok kami. Mereka mereka naik bego, mereka berangkat. Orang itu ketakutan, yang itu dia berdoa, Tuhan, Tuhan Tuhan berdoa. Dua misionaris yang lain yang Korea Filipina, kenapa mereka pusat kamu belajar yang penting di dalam itu berdoa, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan mereka belanja dan mereka balik di situ. Dua, berkat di teman saya yang mau dibunuh, Tuhan tolong lindungi aku. Indonesia, tolong Tuhan. Saya kalau saya mau bisa lagi mau di Filipina. Aduh Tuhan, saya masih temu keluarga saya. Tolong. Dan berdoa pas malam kalau ada bunyi dikit takut tidak bisa tidur. Waktu itu ngorok gitu. Besok paginya dimulai, acara sabat dimulai. Acara sabat tidak datang. Tidak lama kemudian tiba pintu terbuka dan datanglah orang itu. Orang itu datang dengan biru-biru, matanya berdarah-darah. Terus orang semua liatin, kenapa dia ini? Terus dia bilang, saya dipukulin sama saya. Dan ditanya, kenapa kamu dibaptis? Saya mau dibaptis karena mau ikut Tuhan. Indonesia itu, tapi saya mau ikut Tuhan. Akhirnya orang itu dibaptis, setelah itu orang dipindahkan, itu dipindahkan, dibunuh orang Indonesia ini. Kita dengan Filipina tidak berdoa banyak karena mereka bukan mereka yang mau dibunuh. Dadah, itu urusan kamu, urusan kami. Kan kamu yang mau dibunuh, bukan saya. Itulah Yesus. Itu kan urusan kamu, bukan urusan kami. Jadi kamu berdoa ya. Jadi tiga murid ini tertidur. Itulah karena tidak kepedulian. Setelah itu katanya selesai berbicara. Tolong jadi bukan jadi saya mau coba. Jadi katanya
Jadi setelah Yesus berdoa, dan katanya Yesus berdoa lagi. Miss Clarissa boleh share? Izinkan share screen dengan laptop. Begitu karena belum, jadi kita lupa saja. Jadi dan turunlah Musa dengan Elia. Turun Musa dengan Elia. Dan Elia turun. Kenapa Musa dan Elia? Karena Musa itu umat Tuhan yang mati. Karena Musa pernah mati di Gunung Nebo, jadi mati jadi manusia yang sudah mati kan hanya mereka mengingatkan Yesus kan itu tertidur dan cuma nah, dan setelah itu langit terbuka dan Musa dan itu kan katanya datang. Nah, kira-kira menurut kalian Yesus katanya itu Yesus dijawab. Yesus dia bisa bosan berdoa, tidak berdoa bisa sekali banyak dijawab karena itu bagus dengan sampai ya bagus Tuhan menjawab orang yang oke. Setelah itu katanya ada akhirnya katanya dijawab. Nah, dan aku punya cerita. Ada orang tuh dia suka itu suaranya bagus. Pendeta dia pertama kali datang. Pendetanya pertama kali dia datang. Hey pastor, I love you so much. Pendeta itu bingung loh.
Kenapa sih dia baru pertama kali ketemu saya, dia bilang, Pastor Thomas, saya. Dia nggak bohong, pendeta itu bilang, ya, God bless you. Tiba-tiba dia pergi ke jemaat yang lain, I love you too. Dia sayang semua orang. Setelah di semua orang dia I love you. Suaranya yang tinggi dengan kayak suci. Oke, setelah itu doa dibawakan oleh ibu itu. Ibu itu berdoa, Lord Jesus. Suaranya dengan nadanya yang tinggi, dengan kecil, tinggi banget. Lord Jesus, we love you so much. Please help us. Aku mau lawat ke rumahmu, kata pendeta. Oh, Pastor, we were so blessed. We'll be joy of our life forever and never. Akhirnya besoknya si aku dia naik motornya, dia naik motor itu, saya sudah jalan. Oh, Pastor, we so happy. Oh, gimana? Ya, dia ketok pintu ibu itu, di depan pintu ibu itu dibuka. Pastor, please pray for us. Thank you so much for coming. We'll be the joy of our life forever and ever. Selalu ngomongnya suaranya tinggi dan berdoa selalu tinggi. Nah, dan dia doakan, oke, sama dia. Tidak lama dia masih jalan sedikit, tiba motornya berhenti, jegruk. Kok rusak ya? Gak bisa. Kok nyalain ya? Kenapa ini? Dia bingung. Kenapa gak bisa nyalain? Ternyata di tempat bensinnya, di tank bensinnya itu ada tombol on off. Jadi itu sudah off, jadi dia belum cetek, jadi belum dipencet, jadi dia nggak tahu. Dia itu motor baru, jadi dia belum tahu. Dia bingung lah, kenapa ini? Akhirnya dia mau balik, dia balik lagi lah. Aku mau pinjam alat untuk bongkar. Kenapa ini mesinnya nggak nyala-nyala? Dia sampai nyalain ini nggak nyala-nyala. Dia parkir dan dia jalan. Mereka kirain dia udah pergi. Orang itu yang suaranya tinggi tuh, kirain udah pergi. Dia balik dan di situ bukan ada surga, bukan tiada surga. Husband, I love you, suamiku, saya sayang sama kamu. Tidak ada. Itu adalah semua kata-kata yang jahat, kata-kata hujatan dan kata-kata yang tidak baik. Kamu goblok, tolong, kamu semuanya ini. Pokoknya teriak-teriakan. Dan teriak-teriakan berantem, dan pendeta itu sadar, berantem ternyata. Si ibu ini nyata suaranya bukan suara suci lagi, ini dia bohong-bohongan ini. Akhirnya dia pulang, dia pelan-pelan supaya mereka nggak tahu, dia dengerin pendeta itu pelan-pelan. Istrinya itu yang suaranya suci itu dia dorong suaminya, boom! Suaminya berdiri, suaminya dorong pintunya ke pintu, door, stop pushing me, kata istrinya. Boom! Pas pintu terbuka dan dia lihat pendeta itu ada di depan pintu, dan dia gini, oh, Pastor, you came back. Dia nggak berubah, dia suaranya kayak gitu. Kira-kira Yesus begitu nggak? Apakah suara Yesus, oh Pastor, oh Lord, please help me? Kira-kira begitu nggak? Tidak. Dan Yesus tidak begitu. Yesus berdoa, dan dia itu berdoa katanya dan untuk supaya tidak gagal, supaya nanti umat-umat manusia ini bisa ke surga, dan supaya nanti murid-muridnya itu tidak gagal, iman gak jatuh, iman mereka tidak goyah pas nanti ada masa waktunya mereka disiksa. Yesus berdoa untuk itu, dan murid-muridnya tertidur tetap. Nah, dan setelah itu ada suara dari surga berkata, inilah anakku kasih kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itulah Tuhan berbicara, Tuhan berkenan akan doanya, Tuhan berkenan. Dan saya yakin Yesus kenapa tidak bosan dengan doa? Dia bisa berjam-jam dan berkali-kali dia sering ke gunung berdoa karena dia sudah dekat. Contohnya emangnya
Efrata kok bosan nggak ngomong sama mama? Nggak mungkin, kamu nggak mungkin bosan. Kok nggak kamu ngomong tuh sama mamanya atau Ariel atau Chelsea, Lydia atau siapapun, pasti kalian nggak bosan ngomong sama mama kalian atau bapak kalian, nggak bosan karena kalian sering ngomong sama Tuhan juga, dia sering, dia nggak bosan mau anang, dia sering ucapan syukur pastinya. Nah, pelajaran untuk kita ini tidak ada karena laptopnya sinyalnya jelek, jadi sinyalnya jelek, jadi dia tidak bisa. Jadi pelajaran untuk kita adalah kita harus belajar untuk mendoakan teman-teman kita. Teman-teman kita, Efrata doakanlah teman-teman kita, ataupun Miss Clarissa. Aku memang belum pernah doakan Miss Clarissa, tapi belajar. Aku juga dapat pelajaran harus doakan orang lain. Jangan seperti Petrus, Yakobus, Yohanes yang tertidur. Yesus mendoakan mereka, tapi mereka mendoakan tidur. Tidak ada, mereka nggak ada mendoakan apa. Mereka tidur, otaknya tidur, capek tidur. Doakan, walaupun temanmu itu, ada contohnya temanmu itu kaya. Untuk apa aku doakan temanku yang kaya? Dia apa? Cukupkan makanannya ya Tuhan. Dia kaya, dia kelebihan malah makanannya. Dia jalan-jalan. Doakan saja untuk apa aja untuk temanmu. Dan berdoa itu jangan pas krisis, waktu ada masalah, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tolong saya Tuhan. Tidak seperti itu. Yesus sering katanya berulang-ulang dia berdoa terus. Selalu dia berdoa terus. Pelajaran yang ketiga untuk kita itu harus mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Kita kadang-kadang lupa. Apa ya? Apa kebaikan Tuhan sama kita? Apa sih kebaikan Tuhan? Kalau saya Tuhan, saya gini, dasar kamu nggak makasih. Kamu udah saya kasih udara tahu. Ku ambil udaramu biar mampus kamu mati. Kalau ada yang absen, yang tidak ucapan syukur kepada aku, contohnya saya Tuhan, saya tarik itu nyawa mereka. Tapi Tuhan tidak, Tuhan baik, Tuhan masih biarkan. Ucapan syukurlah kepada Tuhan. Itulah pelajaran untuk kita. Dan kalau kita berdoa, juga pelajaran yang keempat itu kita bisa juga baca karena kalau kita bicara, contohnya bicara ke mama, pasti mama kalian, orang tua kalian pasti ada jawabnya. Emang kita nggak dengar suara Tuhan kayak ini sih, tidak juga. Kita baca, makanya baca itu janji Tuhan. Di Alkitab itu banyak janji Tuhan. Kita baca. Tapi kalau di doa, di publik, di banyak orang, jangan tiba-tiba kamu ambil Alkitab, buka mata, baca. Jangan kayak gitu. Berdoa, pas kamu berdoa sendiri, kamu berdoa, baru kamu baca banyak janji Tuhan. Dan di situ nanti kamu, oh itu janji Tuhan, dan kamu mengerti. Dan ya, kamu baca. Itulah pelajaran untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas renungannya. Saat ini kita akan menyanyikan lagu tutup dari lagu Sion edisi lengkap nomor 59.